Meski belum lama memimpin Jakarta, pasangan Jokowi Ahok telah membuat banyak gebrakan. Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan Rumah Susun Sederhana adalah sederet program yang digagas duo pemimpin DKI ini. Menjalani masa cuti kampanye Pilpres, Jokowi mengakui meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk wakilnya Ahok. Sejumlah proyek besar seperti penanganan banjir dan monorel hingga kini memang masih belum terselesaikan. Normalisasi waduk dan sungai untuk menangani banjir masih terkendala pembebasan lahan. Sementara pembangunan monorel kembali mangkrak karena PT Jakarta Monorail terkendala pendanaan. Akankah proyek pembangunan ibu kota terselesaikan di tangan Ahok yang kini bekerja sendiri? Pak Ahok, ini kalau kita bicara soal pekerjaan rumah ini kan sebetulnya visi misi Pak Jokowi dan Ahok itu banyak yang harus dilakukan. Nah, saat ini Pak Jokowi ketika harus ikut dalam proses Pilpres, artinya tanggung jawab ini ada pada Pak Ahok sendirian. Apa yang menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan? Ya sama prioritasnya waktu Pak Jokowi ada. Pelayanan terpadu satu pintu harus dibereskan. Sehingga nanti semua orang Jakarta mau urus apapun, jangan pusing lagi sendiri. Biarkan petugas pelayanan terpadu satu pintu yang pusing. Kita tempatkan di semua kantor lurah dan camat. Jadi biar mereka yang pusing. Nah ini kita mau uji coba Juni ini. Juni ini? Ya. Dan proses itu memang sudah tinggal jalan saja? Atau? Ya tinggal kita pasti ada terjadi pertentangan-pertentangan. Ini kan ada rezeki orang dipotong segala macam. Ya itu aja. Sebenarnya Jakarta jauh lebih gampang dari kami pertama kali masuk Jakarta. Orang kan menuduh kami naif kan. Karena kelihatan kok Jakarta gitu berat, kok kalian santai-santai aja. Kayaknya ini tahu apa nggak tahu kan kira-kira gitu waktu kampanye kan. Apalagi begitu. Dari daerah gitu. Nah, persepsi orang begitu kan. Sedangkan kami melihat Jakarta berbeda dengan daerah. Kalau di daerah semua persoalan itu hampir tidak ada kajian. Solusi apalagi. Masalahnya apa aja kita tidak tahu. Sesungguhnya tidak tahu. Tapi kalau di Jakarta semua kajian lengkap. Kajian masalah, kajian solusi. Tinggal dilihat di lapangan benar nggak, masih berlaku nggak. Kalau gitu benar masih berlaku, kita yakin eksekusi. Kita ambil keputusan. Nah itu yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi waktu turun ke lapangan tuh dia udah tahu nih, ini ada masalah ini nih. Benar nggak masalahnya seperti itu? Dites di lapangan. Begitu tes benar, balik ngomong-ngomong, kerjakan. Ya udah saya langsung, kan eksekusi kan tidak bisa bilang iya. Ya kan mesti gerakin orang eselon 2, 3, 4. Untuk melaksanakan kan, nah saya langsung jaga gawang. Nah kalau sekarang udah jalan 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini, hampir semua persoalan yang sudah kami tahu, termasuk solusinya, itu sudah ditinjau di lapangan. Udah kayak perang aja nih, titik-titik di lapangan kita udah punya sekarang. Ya sekarang sudah tinggal. Kelemahan-kelemahannya juga sudah terbaca kita udah tahu, kajiannya benar apa enggak, masih sesuai atau tidak, udah tahu semua. Baik. Jadi lain halnya kalau waktu baru mulai, tidak ada Pak Jokowi, tentu pertanyaan buat saya jadi masalah gitu loh. Anda baginya bagaimana? Kalau hari ini Anda tanya kepada saya sudah nggak ada masalah. Sudah dicek ke lapangan dari Pak Jokowi kok semua pelosok sudah datang. Artinya ini memang betul-betul tinggal dilaksanakan. Itu ada pasukan komando kan, tinggal saya eksekusi menjaga semua akan lakukan dengan baik. Nah itu yang bulan Juni itu, di tiap kelurahan akan dilaksanakan? Iya, sama camat. Ke kelurahan dan kecamatan akan ada semacam pilot project atau 314 kantor dan itu akan kami buka. Jadi bayangin secara bersamaan di Jakarta mana ada bank yang cabangnya sampai 314 mana ada. Nah kita punya kantor begitu banyak, silakan Anda datang saja ke kantor terdekat. Itu untuk pelayanan satu pintu? Semua urusan Anda administrasi. Anda mau datang aja udah, kita nggak mau pusing. Nah kalau itu kaitannya dengan pelayanan administratif Pak Ahok. Tapi pelayanan Jakarta, permasalahan Jakarta ini kan orang banyak kenal soal kemacetan. Ya sama. Soal banjir segala macam. Nah ini bagaimana? Semua sungai itu tidak pernah dikeruk lebih dari 30-40 tahun. Kenapa? Karena jalan inspeksi sungai yang 7,5 sampai 15 meter dibangun dari Belanda, kiri kanan sungai, bukan hanya diduduki orang, badan sungai pun dibuat rumah. Ini Jakarta kan. Ya udah gampang kalau gitu. Semua sungai harus dilakukan normalisasi. Berarti semua rumah-rumah liar di pinggir sungai harus kita gusur. Menggusur ini secara manusiawi sediakan rumah susun untuk mereka pindah. Nah waktu digusur itu langsung kita buatkan jalan inspeksi. Nah sehingga sungai bisa dinormalisasi sekaligus kita menambah ruas rasio jalan. Jalan yang menjadi jalan tikus istilahnya. Bayangkan Jakarta ada 13 sungai utama, ada banjir kanal barat, banjir kanal timur.
Dan kita ada 800 sungai penghubung. Nah, kalau itu semua ada jalannya, itu satu jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Ya, tentu di samping kita harus menambah underpass, flyover, layang ataupun lewat terowongan untuk kereta api supaya kereta api bisa menambah tiap 1 menit bisa ada 1 kereta api lewat. Tidak harus ada palang pintu nantinya bisa langsung lewat. Iya, tapi tetap nggak bisa dihindari karena orang Jakarta kan banyak sekali yang membuat jalan terobosan yang liar kan. Nah, ke depan 2017 kami selalu lakukan ini yang bawah akan jadi tempat logistik untuk barang kereta api. Nanti kereta api akan mainnya di layang semua. Kendala yang dihadapi Pak selama ini prosesnya itu bagaimana? Kendala dihadapi tentu banyak. Terutama misalnya dari ada peraturan pemerintah yang mengatur tanah girik garapan harus diganti rugi. Pada pengertian girik garapan kan kalau kamu menggarap tanah itu, ini tanah girik garapan sudah dibelikan jadi rumah. Harusnya dipenjara orang ini gitu loh. Menjual tanah garapan Anda kan. Tapi malah kita disuruh PP mengganti 80% dari NJOP, ini kan konyol gitu. Terus kita juga punya masalah orang jual dagang, melanggar perda. Misalnya jual PKL 100.000 denda minimum sampai 20 juta. Tapi tipiring, tindakan pidana ringan. Udah tangkap, panggil hakim datang, hakim cuma putusin 100.000. Yang mana ada kapoknya. Orang dia bayar preman dia bisa 100.000 sehari. Nah ini mesti carikan akal. Terus juga banyak sekali tanda kutip oknum-oknum LSM bahkan Komnas HAM yang menganggap menggusur orang di pinggir sungai itu melanggar HAM. Itu masalahnya, macam hamburger saya bilang. Kasih Anda tinggal di rumah lebih baik, kok melanggar HAM. Itu kan konyol gitu. Nah pengertian itu banyak orang, Jakarta itu terlalu banyak orang pinter kebringer gitu. Artinya kita harus hadapi, harus pura-pura gila. Sini Anda jangan terlalu waras, kalau terlalu waras nggak selesai masalah. Selama Pak Jokowi nanti nonaktif sebagai gubernur, apa langkah yang akan Pak? Lebih bagus, lebih kenceng. Dulu ada yang ngerem saya. Akan lebih gila lagi. Sekarang nggak ada yang ngerem. Kalau dulu kan ada yang nahan-nahan, jangan, ini sabar, gitu kan. Sekarang aku sikat aja, aku nggak peduli, paling kamu nggak pilih saya lagi 2017, pusing amat. Tapi semua inspeksi jalan saya beresin, semua sungai saya beresin. Paling siap kita hitung-hitungan aja. Yang senang 50% plus 1 atau yang benci 50% plus 1. Kalau senang 50% plus 1, ya kami terpilih lagi 2017. Kalau Pak Jokowi kembali, ya dia akan perbaiki loh, nanti lebih baik. Kalau beliau tidak kembali, saya akan teruskan sampai 2017. Nah kalau ada partai mencalonkan saya, kalau yang lebih senang banyak, saya terpilih lagi. Kalau tidak, ya sudah cari kerja tempat lain, sederhana. Oke Pak, kita akan sambung di segmen berikut.